Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1108 yang lalu, di panel awal diperlihatkan Katarina Devon dan Van Augur sedang berbicara dengan Karibo. Karibo meminta mereka untuk membawanya bertemu dengan Kurohige karena dia sangat mengagumi sang Yonko itu. Namun Van Augur masih ragu dan menodongkan senjata ke arah Karibo. Nah, di chapter 1109 akan diperlihatkan keputusan dari Van Augur untuk membawa Karibo atau tidak. Bajak laut Kurohige memang sedang bergerak dengan intens belakangan ini. Mereka agresif ke sana kemari untuk melakukan berbagai misi penting. Dalam waktu-waktu ke depan nanti pun, pasti ada banyak aksi lain yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut tersebut. Berdasarkan perkataan dari Van Augur, semua tindakan mereka itu memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menguasai dunia. Kurohige sebagai sang kapten ingin menjadi raja dunia. Maka dari itu, baik Kurohige maupun para komandan Titan sangat sibuk untuk melakukan berbagai hal yang diperlukan demi mencapai tujuan itu. Namun, dalam masa kesibukan bajak laut Kurohige akhir-akhir ini, ada satu komandan Titan yang belum diperlihatkan sedang melakukan apa. Dia adalah Laphite. Bila kita ingat kembali, Laphite tidak ada di Pulau Beehive saat tempat itu diserang oleh Gar. Dia juga tidak ikut saat bajak laut Kurohige melawan bajak laut Hati. Dia pun tidak bersama Kuzan dan Van Augur ketika mereka menculik Puding. Begitu juga baru-baru ini, dia tidak terlihat di Pulau Egghead bersama Van Augur dan Katarina Devon. Itu berarti Laphite sedang melakukan hal lain di luar itu semua. Dia sedang melakukan misi penting yang nanti akan membuat bajak laut Kurohige melakukan pergerakan yang menghebohkan dunia. Selain soal misi misterius Laphite, ada juga misteri lain terkait kekuatan yang dia miliki. Semua komandan Titan bajak laut Kurohige diperlengkapi dengan kekuatan buah iblis. Jadi Laphite pun pasti juga sama. Bahkan dia telah memiliki kekuatan buah iblis sejak sebelum masa time skip. Buah iblis yang dia konsumsi adalah Zoan mitologi Siren. Saat di Marineford 2 tahun lalu, Laphite pernah diperlihatkan memiliki sayap. Sepertinya sayap itu bukan karena ras tertentu, melainkan karena kekuatan buah iblis. Dalam cerita mitologi, Siren memiliki dua penggambaran. Penggambaran yang populer, dia adalah makhluk seperti Putri Duyung. Namun, dalam penggambaran yang lebih kuno, dia digambarkan memiliki wujud seperti perpaduan manusia burung. Berhubung Laphite pernah terlihat memiliki sayap, maka referensi kekuatan buah iblis Laphite adalah siren yang menyerupai manusia burung itu. Siren diketahui memiliki suara yang mampu memikat orang. Nyanyian mereka juga bekerja seperti hipnotis. Selain itu, siren pun dikenal sebagai makhluk yang sangat jahat. Hal ini sangat cocok dengan karakteristik Laphite. Laphite adalah ahli hipnotis dan pada masa lalu pernah bertugas sebagai seorang sheriff. Tapi kemudian dia diberhentikan karena tindakan-tindakannya yang begitu kejam. Kekuatan buah iblis dari bajak laut Kurohige biasanya memang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sekarang, mari kita bahas tentang misi apa yang dilakukan oleh Laphite. Saat Katarina Devon menyentuh Gorosei Saturn di Pulau Egghead, wanita itu berkata bahwa misi telah selesai. Hal tersebut menandakan bahwa misi Devon di pulau masa depan itu memang untuk menyentuh Saturn agar dia bisa menjelma menjadi sang Gorosei itu. Namun, ada keanehan di sini. Kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang mendekati Pulau Egghead sudah terlihat sejak chapter 1079. Saat itu, kapal-kapal angkatan laut masih belum datang ke sana. Itu berarti pihak Kurohige sudah tahu lebih dulu bahwa Saturn akan pergi ke Pulau Egghead. Terlebih lagi, informasi pergerakan Saturn ini bersifat rahasia, jadi cukup aneh mengapa bajak laut Kurohige bisa tahu bahwa Saturn akan datang ke sana. Semua itu adalah ulah dari Laphite. Laphite telah ditugaskan untuk menyusup ke Mary Joyce sejak referee dimulai. Bahkan sampai beberapa waktu setelah referee berakhir, dia masih tetap di sana. Tentu bukan hal aneh mengapa Laphite bisa menyusup ke Mary Joyce, karena dalam chapter 234, Laphite pernah melakukan hal yang sama saat pertemuan si Chibukai sedang berlangsung. Jadi, bukan hal sulit untuk menyusup lagi ke markas pemerintah dunia itu. Walau tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi siren memiliki pendengaran yang sangat tajam karena kemampuan mereka berkaitan dengan suara. Mereka harus bisa mendengar dengan baik untuk memastikan suara yang mereka keluarkan sampai kepada target. Selain itu, makhluk yang sering beroperasi pada malam hari itu pun pasti memiliki
memiliki kepekaan yang tidak bisa diremehkan. Maka Laffy sebagai pengguna kekuatan Shiren pun memiliki pendengaran tajam dan kepekaan hebat, selain juga memiliki suara yang bisa menghipnotis. Selama di Marijois, Laffy bisa mendapatkan beragam informasi dari orang-orang yang sedang berada di sana. Tak heran dia tahu bahwa Gorosei Saturn akan segera datang ke Pulau Egghead. Dia pun langsung melaporkan kepada Kurohige melalui Denden Mushi, sehingga Kurohige mengutus Katarina Devon dan Van Augur untuk datang ke Pulau Egghead. Selain mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari Gorosei Saturn, ada pula informasi penting lain yang berhasil didapatkan oleh Laffy di Marijois. Informasi tersebut adalah eksistensi dari Im Sama, sosok yang bisa menduduki tahta Koso. Dari sana jelas bahwa Im Sama merupakan raja dunia. Ini tentu informasi yang sangat menarik bagi bajak laut Kurohige, sebab selama ini Kurohige ingin menjadi raja dunia tanpa tahu bahwa sosok itu memang benar-benar ada di Marijois. Ketika dia mengetahui hal itu dari Laffy, maka Kurohige tidak akan tinggal diam. Dia akan menyusun rencana untuk menargetkan Im Sama. Bajak laut Kurohige akan menyusup dan menyerang Marijois dengan sasaran utama kepala pemerintah dunia itu. Dalam melakukan hal ini, Kurohige akan sangat berhati-hati. Mereka tidak akan melakukan serangan secara terang-terangan. Kuzen sebagai mantan admiral tahu banyak tentang seluk-beluk Marijois, sehingga dia bisa memberitahu tempat-tempat yang bagus untuk bersembunyi dan melarikan diri. Laffy yang pernah menyusup ke sana pun memiliki informasi penting mengenai markas pemerintah dunia itu. Dia juga bisa memakai kemampuan hipnotis pada saat-saat yang diperlukan. Lalu ada Van Augur yang bisa berteleportasi, bahkan bisa membuat orang lain diteleportasi juga. Dia dapat membuat mereka berpindah-pindah tempat dengan mudah. Ada juga Katarina Devon yang bisa menjelma menjadi Saturn, sehingga dia bisa memakai wujud itu pada saat-saat yang tepat nanti. Bahkan tujuan utama Devon mencuri wujud Saturn memang agar dia bisa mendekati Im Sama. Ada juga Shiryu yang bisa menghilang, sehingga rencana penyusupan mereka menjadi sangat sempurna. Serangan dari bajak laut Kurohige di Marijois akan mengakibatkan kekacauan besar. Hal ini akan menjadi insiden yang tidak kalah heboh dari insiden Egghead. Memang kemungkinan besar misi membunuh Im Sama akan gagal. Im Sama pasti sangat kuat, begitu juga dengan 4 Gorosei lain. Bajak laut Kurohige pun tidak akan memaksa untuk mencoba membunuh Im Sama apabila keadaan memang sudah tidak memungkinkan. Kurohige merupakan orang yang cerdas, yang tahu kapan waktu untuk maju dan kapan waktu untuk mundur. Jadi, begitu keadaan tidak memungkinkan untuk membunuh Im Sama, dia pun akan mundur dan menarik para anak buahnya untuk pergi. Namun, bukan berarti serangan bajak laut Kurohige ke sana menjadi sia-sia. Mereka akan berhasil menculik beberapa Tenryubito yang ada di Marijois. Menculik Tenryubito tentu jauh lebih mudah dibanding menghabisi Im Sama. Maka, mereka pun akan melakukannya sebagai ganti kegagalan misi utama. Dengan adanya beberapa Tenryubito di tangan bajak laut Kurohige, maka Kurohige akan memakai mereka sebagai alat tukar untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah dunia. Akan ada banyak hal yang didapat oleh Kurohige dalam negosiasi itu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1109 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.